Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Alfawas dengan NIM 2020 10 1103 11465 dari kelas FHG Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kejahatan terhadap harta benda. Pertama, saya ingin menjelaskan pengertian kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan. Perbuatan pidana yang berat, ancaman hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan harta benda ialah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan berupa benda. Jadi, pengertian kejahatan terhadap harta benda merupakan suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan melawan hukum. Ciri-cirinya yang pertama itu merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya. Merugikan harta kekayaan orang lain, pelaku bertujuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya menguntungkan dirinya sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda. Yang pertama itu tentang pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, dan merugikan orang lain berpiutang dan berhak. Selanjutnya itu perusahaan barang dan penadahan. Nah, unsur-unsur kejahatan terhadap benda. Yang pertama itu adalah unsur objektif. Perbuatan material. Yang pertama ada perbuatan material, yang kedua ada benda atau barang, yang ketiga ada keadaan, yang keempat upaya yang digunakan, yang kelima itu akibat konstitutif, dan yang keenam yaitu kesalahan, itu dari unsur subjeknya, kesalahan dan melawan hukum. Pencurian biasa, pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60.000. Pasal ini merupakan bentuk pokok daripada tindak pidana pencurian yang dapat memasukkan atau mengatakan perbuatan seseorang ke dalam rumusan pasal ini. Harus melihat unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal itu tersendiri. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut. Pertama itu ada unsur objektif, terlihat dari kalimat mengambil barang dan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur objektifnya terlihat dari kalimat yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum. Selanjutnya itu ada pencucian uang, pencurian berat. Pasal 1 diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Kedua, pencurian ternak. Kedua itu pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, dan gempa laut. Gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, dan lain-lainnya. Sedangkan yang ketiga itu pencurian di waktu malam, sebuah rumah atau penangkaran tertutup yang ada rumahnya yang diambil oleh orang yang adanya di situ diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Yang keempat itu pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau dengan bersekutu. Yang kelima itu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai hak kunci palsu. Ayat 2 itu pencurian yang diterangkan dalam 3. Ketiga disertai dengan suatu hal tersebut, keempat dan kelima maka dikenakan paling lama 9 tahun kurungan penjara. Yang kedua itu ada pencurian ringan. Perbuatan yang diterangkan dan diterapkan oleh pasal 362 dan pasal 363 butir 4 dan butir 5 apabila dilakukan dalam sebuah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika barang tidak lebih dari 25.000 diancam pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Perbuatan ini adalah merupakan pencurian ringan karena objek atau nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp25.000. Selanjutnya itu ada pencurian dengan kekerasan pasal 365, perbuatan pidana atau tindak pidana ini merupakan guali verset divisal atau sebuah pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan, di mana rumusan pasal 365 KUHP adalah ayat 1 diancam dengan pidana paling lama 9 tahun, pencurian didahului disertai diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya. Ayat 2 itu diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Yang pertama itu ada satu, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pangkalan tertutup dan ada rumahnya di jalan umum atau kereta api atau tram yang sedang berjalan. Yang ketiga itu dimasukkannya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang keempat itu perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Yang ketiga itu jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang keempat itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Selanjutnya ada pencurian dalam kalangan keluarga. Pertama, jika pembuat atau pembantu di salah satu kejahatan bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan, jika tidak terpisah meja atau tempat tidur, maka harta kekayaan maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Yang ayat 2, jika dia suami atau istri yang terpisah meja atau tempat tidur yang dari harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga saudara atau semada, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat 2, maka terhadap orang hanya kemungkinan diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Yang ayat 3 ini, jika menurut lembaga matriarki kekuatan bapak dilakukan orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut di atas berlaku jika bagi orang itu. Selanjutnya ada tindak pidana pemerasan. Ayat pertama, barang siapa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang untuk kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, dan supaya memberikan hutang maupun penghapus hutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 2 itu ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3 dan 4 berlaku bagi kejahatan ini dilihat dari KUHP tersebut. Di dalam rumusan pasal ini terlihat unsur-unsur yang untuk menentukan atau dapat dipakai sebagai pedoman dalam penentuan penjatuhan pidana. Yang pertama itu adalah satu, dalam ayat 1 ada unsur yang bersifat subjektif, terlihat dari kalimat yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Yang B itu untuk unsur yang bersifat objektif, terlihat dari kalimat perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau mengancam kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang dan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau membuat hutang atau menghapuskan hutang itu tersebut. Yang kedua itu dalam ayat 2 terdapat unsur yang memberikan ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3 dan 4 KUHP.
tersebut ketentuan dalam pasal 368 KUHP. Tindak pidana pengancaman atau advancing pasal 369 KUHP. Yang pertama itu barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tertulis, maka dengan ancaman ini membuka rahasia, memaksa untuk supaya memberikan barang dan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan dengan terlihat memperhatikan rumusan pasal tersebut. Dari ayat tersebut, unsur subjektifnya terlihat dari kalimat dengan dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau secara melawan hukum. Yang kedua itu ada unsur objektif terlihat dari kalimat barang siapa dengan ancaman akan menista atau mencemarkan. Yang dua akan menista mencemarkan dengan tertulis atau lisan. Yang selanjutnya itu memaksakan seseorang untuk yang pertama menyerahkan suatu barang atau benda yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain atau pihak ketiga. Yang kedua menghapuskan hutang atau membuat piutang. Selanjutnya adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan ini berasal dari hukum Jerman yang membuat perbedaan antara yang disebut dengan pencurian seperti yang kita kenal saat ini dengan apa yang kita disebut dengan disable behalte atau defekte bahwa itulah dengan menguasai secara tidak sah. Kemudian dibuat lagi perbedaan berdasarkan kekayaan, yaitu apakah benda yang dikuasai itu memang tidak dipercayakan kepadanya atau benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasaan atas dasar. Itulah orang-orang Jerman kemudian memasukkan dalam undang-undang mereka yang disebut dengan Unterschlagung atau Verduistering. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan penggelapan biasa dalam pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak yaitu Rp60.000. Pasal ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, unsur subjektif terlihat dari kalimat dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Yang kedua itu dari unsur objektif terlihat dari kalimat barang siapa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang kedua, barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan. Selanjutnya ada penggelapan ringan. Perbuatan yang dirumuskan pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak atau harganya tidak melebihi dari Rp20.000 dikenakan sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60.000. Penggelapan berat. Penggelapan ini dilakukan oleh orang yang dengan penguasaan terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau hubungan pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Ancaman dengan pidana paling lama 5 tahun. 5 tahun. Selanjutnya itu di kalangan sejarah dan hukum, penggelapan ini sering dinamakan dengan penggelapan bersifat khusus. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat khusus jika memperhatikan ketentuan rumusan pasal tersebut di atas, maka unsur-unsurnya yang pertama yaitu ada unsur yang penggelapan pada pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan pidana yaitu A, oleh seseorang, B, berada di bawah kekuasaan karena antara lain satu, hubungan secara pribadi, kedua, hubungan kerja atau mata pencarian atau profesi, dan yang C itu hubungan itu memperoleh upah. Selanjutnya ada penggelapan dagang atau
penggelapan dengan pemberatan pasal 375, penggelapan yang dilakukan oleh orang lain karena terpaksa diberi barang atau disimpan, atau untuk dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus, dan pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial dan yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasai selaku dimiliki, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Selanjutnya ada penggelapan dalam keluarga, yaitu ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan bab ini. Selanjutnya ada tindak pidana dalam penggelapan pasal 377 KUHP. Ayat 1. Pada waktu pembinaan karena salah satu kejahatan dirumuskan pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabut hak tersebut pasal 35 nomor 1 sampai nomor 4. Ayat 2 itu jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut. Tindak pidana dalam bentuk pokok pasal 378. Barang siapa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat sebagai rangka kebohongan melanggar orang lain untuk penipuan, maka dapat dipenjara paling lama 4 tahun. Unsur subjektif yang dimaksud yaitu A, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang B itu melawan hukum. Unsur objektif itu membujuk atau menggerakkan orang lain sebagai alat pembujuk, memakai nama palsu, memakai martabat keadaan sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat. Penipuan ringan, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan pasal 378 jika barang yang diserahkan itu bukan ternak atau harga daripada barang tersebut. Terlihat unsur-unsurnya, unsur-unsur penipuan dari pasal 378 KUHP, barang yang diberikan bukan ternak, barang harga barang hutang atau piutang tidak melebihi dari Rp25.000. Tindak pidana kebiasaan memberikan barang tanpa membayar lunasnya atau penarikan. Barang siapa menjadikan mata pencarian untuk kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam penjara pidana paling lama 4 tahun. Dari di atas unsur subjektifnya terlihat dari kalimat yang dimaksud. Terus unsur objektif terlibat dari barang siapa. Selanjutnya ada pemalsuan hasil karya. Ayat pertama diancam pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan, dan paling banyak denda Rp500.000. Selanjutnya itu penipuan terhadap asuransi. Barang siapa yang menipu terlihat penyesalannya menggunakan asuransi mengenai keadaan-keadaan berhubungan atau pertanggungan sehingga menyetujui perjanjian yang tentu tidak disetujui dengan setidak-tidaknya syarat-syarat dimiliki jika dalam keadaan tersebut. Di penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dari tersebut unsur-unsur terkandung dalam pasal ini barang siapa. Yang kedua, menyesatkan atau menggunakan orang lain. Yang ketiga itu dengan cara tipu muslihat. Yang keempat, terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanggungan. Sehingga ini membuat terhadap suatu perjanjian tersebut. Selanjutnya tindak pidana persaingan atau curang. Dari ini dapat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan denda paling banyak Rp900.000. Tindak pidana penipuan dalam jual beli pasal 383 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Seseorang penjual yang terbukti berbuat curang terdapat pembeli, pertama karena sengaja menyerahkan barang lain atau pada ditunjukkan untuk pembeli. Yang kedua, mengenai jenis keadaan atau kebanyakan barang yang diserahkan untuk menggunakan tipu muslihat. Unsur yang terkandung dalam ini adalah adanya pembelian, adanya penipuan.
Yang pertama dengan cara penyerahan barang lain daripada barang yang dituju pembeli, bahwa barang itu dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya ada penipuan dengan menggunakan barang salinan. Seorang konsumen yang sengaja menggunakan barang exemplaritus tersebut dengan titel yang memberatkan dan beberapa orang penerima diancam pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Penipuan ringan, tadi ini sudah jelaskan juga. Tindak pidana menyangkut tanah, pasal 385. Barang siapa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membani dengan kredit piutang suatu hak tanah di Indonesia, suatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, maka diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak tersebut adalah orang lain. Dari ini dia dapat dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun. Selanjutnya tindak pidana dalam penjualan bahan makanan, minuman, obat-obatan pasal 368 dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Penipuan dalam pemborongan pasal 387 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun bagi seseorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu pembuat bangunan dan pada waktu penyerahan bahan-bahan bangunan melakukan hal perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan atau barang dan keselamatan negara atau dalam keadaan perang. Selanjutnya tindak pidana terhadap penyerahan barang atau angkutan darat. Barang siapa yang menyerahkan perlengkapan atau keperluan angkatan laut dan angkatan darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ya, ini ada dari pasal ini ada unsur-unsur subjektif terlihat dari pertama itu dari seseorang melakukan kewajiban pengawasan terhadap penyerahan barang-barang atau perbuatan yang bersifat curang. Yang kedua itu bersifat subjektif, yaitu dengan sengaja. Tindak pidana penipuan terhadap batasan perkarangan itu dalam pasal 368. Selanjutnya ada penyiaran kabar bohong dalam perdagangan pasal 390. Barang siapa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyiarkan kabar bohong, menyebarkan harga-harga bohong, maka dapat dipidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Tindak pidana terhadap surat-surat berharga, yaitu barang siapa menerima kewajiban dan memberikan potongan pada penempatan surat hutang atau suatu negara atau bagian atau suatu lembaga umum, maka dapat diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Selanjutnya ada penipuan, penyusunan neraca atau penerusan pasal. Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perusahaan terbatas, maskapai andil di Indonesia atau koperasi dengan sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Selanjutnya ada penipuan pemalsuan nama firman atau merek di Indonesia, yaitu dalam pasal 369, barang siapa yang memasukkan ke Indonesia tanpa izin, yaitu dapat dipenjara pidana paling lama 4 bulan atau 2 minggu. Paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp600.000. Penipuan dalam lingkungan pengacara, yaitu seorang pengacara sengaja memasukkan atau menyuruh memasukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah atau tempat tidur atau dalam surat permohonan keterangan-keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang diketahui atau sepatutnya harus diduga. Dengan keterangan-keterangan ini bertentangan dengan kebenarannya diancam pidana penjara paling lama 1 tahun. Unsur-unsurnya itu bisa dilihat dari unsur-unsur pasal ini. Silakan dibaca. Selanjutnya pasal 395 KUHP, yaitu tentang
pemindahan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. Hakim dapat memerintahkan pemindahan putusan dan haknya dicabut untuk menjalankan pencarian dalam mata kejahatan dilakukan. Selanjutnya itu adalah perbuatan merugikan piutang atau orang yang punya hak. Pasal 396 KUHP. Seseorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pilot atau diizinkan melepaskan budal oleh pengadilan diancam karena merugikan piutang dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Yang pertama, jika pengeluarannya melewati batas. Yang kedua, jika bersangkutan dimaksud menggunakan kepailitan atau meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, sedangkan diketahui bahwa pinjaman tersebut tiada mencegah kepailitan. Yang tiga itu jika tidak ada yang memperhatikan dalam keadaan tak diubah buku-buku atau surat-surat atau catatan menurut pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pedagang dengan tulisan yang harus disimpan menurut pasal itu. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang penadahan dalam bentuk pokok pasal 480 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60.000 karena penadahan. Pertama itu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan penjual, menyewakan atau menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Yang kedua itu barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda dan diketahui oleh sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh oleh kejahatan. Dalam rumusan tersebut, pasal tersebut terlihat unsur-unsur. Yang pertama itulah unsur objektif. Dari pasal tersebut yang pertama yang diketahui, yang kedua yang secara patut harus dapat dia duga. Selanjutnya ada unsur bersifat objektif, itu ada membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, sebagai pemberian, dan didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan. Yang selanjutnya itu ada dalam pasal 481 tentang kebiasaan menadah. Pertama, ayat 1, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan barang yang diperoleh oleh kejahatan, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2, barang yang bersalah yang dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai 4 dan haknya untuk melakukan pencarian di mana kejahatan dilakukan. Terlihat unsur-unsur dalam pasal 481 ini, unsur subjektifnya terlihat dari kalimat dengan sengaja. Yang kedua, objektifnya terlihat dari kalimat barang siapa yang menjadikan suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, memakai, menggadai, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang dari hasil kejahatan. Selanjutnya itu ada penadahan ringan dalam pasal 481 KUHP, yaitu dengan perbuatan diterangkan dalam pasal 480 diancam dengan pidana penadahan ringan. Selanjutnya ada kejahatan dengan alat cetak. Barang siapa yang menerbitkan suatu tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp300.000. Selanjutnya dalam pasal 48 KUHP, barang siapa yang mencetak tulisan atau gambaran yang merupakan pidana diancam dengan pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp300. Yaitu yang pertama, orang yang menyuruh nyetak barang tidak diketahui atau ditentukan penuntut pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya. Yang kedua, pencetak mengerti atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia. Sekian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.